Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala as-sayyid al-kamil bil fadail alladhi khasastahu fil azali bi sahibi jami'i sifatil kamaliyah al-munfaridi fi khalqihi wa khuluqihi bi ashrafil khususiyah النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه المكتوب بين كتفيه خاتم النبوة ولم يخلق الخلاق خلقا مثله لا قبله ولا بعده أفضل منه وأكرم منزلته عند حضرة سلطان المملكة الأحدية وجعلته واسطة العظمى لأهل لا إله إلا الله Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullahi amma ba'du. Hadratil muhtaram al-mukarramun, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, khususnya pimpinan PC Nahdlatul Ulama, segenap para pengurusnya. Maaf kalau tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan yang saya hormati para habaib, para alim ulama. Juga saya minta maaf kalau bila tidak bisa menyebutkan satu persatu, bukan berarti mengurangi hormat saya, cinta saya kepada para beliau. Dan yang saya hormati Bapak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek serta jajarannya, Bapak-bapak dari instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri yang selalu kita banggakan, panitia penyelenggara dalam rangka Pantura berzikir dan bersolawat. Dan yang saya hormati Bapak Kepala Kelurahan atau Kepala Desa Pemanukan, seperangkatnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang namanya zikir adalah untuk menambah keimanan kita semuanya lebih jauh akan melihat kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Zikir kita yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti di dalam makna alhamdulillah, kalau bahasa Jawa disebut alhamdulillah tawi sekai puji kang papat iku lillahi kagungane Gusti Allah. Sifate Allah Rabbil Alamina kang mengengerani wong alam kabeh. Di antara yang empat itu apa? Yang pertama puji qadim alal qadim, kalau Allah Ta'ala memuji kepada zatnya sendiri. Seperti la ilaha illa ana fa'buduni. Yang kedua, pujinya Allah Ta'ala kepada hawadith, khususnya pujinya Allah Ta'ala kepada Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, pujinya hamba Allah, makhluknya kepada yang maha kuasa. Yang keempat, sesama antara hawadith dan hawadith atau makhluk dengan makhluk. Itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila mana kita mau mengetahui, mengucapkan kalimat alhamdulillah, bagian daripada ucapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti ucapan kalimat terima kasih
sementara waktu masih belum ada penggantinya yang lebih cantik, lebih halus dari kalimat terima kasih. Dibanding dengan jasa, jangan kepada Allah terlalu tinggi, jasa kepada seseorang saja untuk mengucapkan terima kasih sulit, karena terima kasih itu terlalu kecil kalau dibanding dengan jasa perorangan. Tapi tidak ada kata lain yang indah dari ucapan terima kasih. Kalau bahasa Jawa mungkin matur nuwun, Sunda hatur nuhun, dan sebagainya dan sebagainya. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan syukur itu tadi, dengan ucapan alhamdulillah. Kalau seseorang mengerti dalam kalimat alhamdulillah dengan sabdanya Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa ana fa'buduni, tiada zat yang wajib disembah terkecuali aku, fa'buduni, maka sembah sujudlah kepadaku. Kita tafsirkan dalam kalimat alhamdulillah sangat luas sekali. Tiada zat yang wajib aku sembah terkecuali ana, saya yang telah menciptakan kau sekalian, Rabbul Alamin, Tuhanmu sekalian alam. Tidak ada zat yang wajib engkau sembah dengan sesungguhnya terkecuali aku yang telah menghidupkan kalian, yang telah memberi rezeki kepada kalian, yang memberikan fadl kepada kalian, sehingga aku jadikan manusia-manusia yang beriman. Jadi kalau kita bedah kalimat alhamdulillah sangat luas sekali. Ini bagian daripada zikir. Dan di dalam zikir itu sendiri telah ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Apa sebabnya disebutkan ala bidzikrillah tatmainnul qulub? Membersihkan hati. Kalau hati bersih itu tenang. Jangankan lagi masalah kebersihan hati seseorang, kebersihan fisik secara jasmani saja. Kita bertanya, kalau tidak mandi 1 hari bagaimana rasanya? Kalau tidak mandi 2 hari bagaimana rasanya? Kalau tidak mandi 3 hari, 4 hari, apalagi tidak bersalin pakaiannya, mana bau keringatnya sendiri kagak betah, apalagi bau keringat, bau pakaiannya sendiri. Allah Ta'ala memberikan satu alat untuk membersihkan, adalah air. Di dalam air itu sendiri mempunyai kandungan mineral. Tidak sembarang asal air Allah Ta'ala memberikan. Yang ada pada diri air suatu ilmu yang harus kita berzikir di situ. Siapa yang menciptakan air ini? Ternyata di dalam mineral air tersebut ada kandungan zat besinya, zat kapurnya, belirangnya, dan sebagainya. Untuk siapa diciptakan? Bukan untuk manusia saja, tapi termasuk untuk pohon-pohonan dan termasuk untuk yang ditumbuhkan di bumi pertiwi ini. Seandainya di sini satu desa, luasnya tanah tersebut mempunyai kandungan besinya tinggi, oh kalau di sini untuk tanaman padi bagus sekali. Tapi satu wilayah kandungan kapurnya lebih tinggi, oh ini untuk buah-buahan istimewa sekali. Itulah yang dijadikan alat untuk membersihkan tubuh manusia yang mempunyai kandungan mineral, di antaranya dalam butiran-butiran apa yang ada di dalam permineral dalam air, di antaranya zat besinya, zat kapurnya, belirangnya.
sangat istimewa sekali. Maka Allah Ta'ala berfirman, aku menciptakan air ini adalah hidup. Tapi sejauh mana kita ini mau menguak keistimewaan air tersebut? Seperti kita ini setiap hari harus mengeluarkan energi. Sebelum kita mengeluarkan energi yang lebih jauh, dididik oleh Allah Ta'ala dengan fisik. Apa? Di samping satu yang pokok kewajiban kita sholat, tapi hikmatut tasyri'nya kita dikenalkan supaya adaptasi. Sholat subuh 2 rakaat. Bagaimana ketika kita sujud, rukuk dulu untuk menetralisir. Begitu kita bangkit, sami Allahu liman hamidah. Waktu kita sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dinetralisirkan, distabilkan keberadaan. Bagaimana kedua urat nadi yang kuat di punggung ini tertarik pada waktu sujud, di waktu yang lembab, yang akan menghadapi pertama kali sinar matahari keluar, yang akan membawa pengaruh ultraviolet pada diri setiap manusia. Jadi sholat subuh itu tidak sembarangan. Disitulah kita mulai. Bagaimana cara menghirup udara, bagaimana diatur secara yoga dalam ucapan, dalam mengucapkan, dalam membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Satu nafas. Satu nafas. Untuk melatih apa? Degup jantung yang luar biasa. Bagaimana cara mengendalikan pernafasan itu sendiri? Begitu salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ada bacaan wiridan, baru kita keluar, kenal udara waktu subuh. Sudah mendapat adaptasi pada waktu sholat subuh yang luar biasa. Sudah wajib, ditambah lagi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu contoh. Nanti ditambah lagi pada waktu kita mendekati panas yang luar biasa, ditambah sholatul isyraq. Mendekati lagi teriknya matahari, sholatul duha. Pengendalian lagi, adaptasi yang sangat luar biasa. Didukung oleh apa? Peranan pada waktu kita wudhu, di mana kita wudhu, ketika kita wudhu, daerah-daerah yang diwudhui rata-rata kulit yang sangat sensitif. Muka, ini lubang purinya sangat lembut sekali dibandingkan kulit yang lain. Terus kafuliat, ubun-ubun dan lain sebagainya. Maka ketika kita wudhu, supaya apa? Pori-pori itu sendiri supaya terkendali dengan baik. Dengan apa tadi semuanya? Dengan air. Waktu mendekati waktu duhur, waktu capek-capeknya di sawah, lebih-lebih terasa kalau Ramadan. Kita guyur kaki kita dulu sebelum mandi. Disunahkan jangan langsung mandi. Kalau Rasulullah kalau mandi kakinya dulu disiram biar netral, tidak langsung kacai tidak, langsung disiram kakinya dulu supaya hangatnya ini merata. Akhirnya dari kepala, dari ubun-ubun itu kayak keluar asap atau hangatnya itu keluar. Itu istimewanya.
Setelah itu selesai baru mengguyur air dengan pundak yang sebelah kanan, bukan langsung biur biur biur, tidak. Kesehatan sudah sangat luar biasa. Masuk kolahnya pun sudah dituntun oleh baginda Nabi supaya kalian sehat. Masuk kaki kiri, betul memang kelihatannya sunnah, tapi dalam dunia Islam sangat rasional, sangat logik. Mengapa setiap masuk ke kamar mandi harus kaki kiri dahulu? Karena kaki kiri hubungannya paru-paru sebelah kanan. Tapi kalau kaki kanan hubungannya jantung langsung. Kaki kanan paru-paru sebelah kiri yang menyentuh jantung langsung. Ketika kita masuk ke kamar mandi kaki kiri dahulu, pertama mendapatkan pahala karena ittiba sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala. Sekiranya ada baksil, bakteri, virus dan lain sebagainya yang ada di kamar mandi yang tidak kita ketahui, telah ditangkal dahulu oleh paru-paru sebelah kanan karena kita masuk ke kamar mandi pakai kaki kiri. Itu hebatnya. Begitu kaki kanan mengayuh, terhempaslah semuanya yang sebetulnya masuk ke jantung. Maka terkadang ada orang mendadak di kamar mandi tidak bisa apa-apa, bahkan sampai meninggal di kamar mandi. Apa sebab? Boleh kita selidiki. Itu pertama kali dia mandi tidak kakinya dahulu. Itu menjauhkan dari stroke, menjauhkan dari gejolak jantung yang ada pada diri kita masing-masing. Itu diantaranya. Namun kita selalu membersihkan badan dan pakaian belaga. Berapa kali setiap hari? 5 kali dengan wudhunya. Wudhu, tiap mau sholat wudhu. Ada yang wudhu sunnah, yang sudah mudawamatil wudhu tetap pakai wudhu lagi. Untuk apa? Mencapai sholat syukrul wudhu. Itu diantaranya di dalam wudhu. Nah, kita bertanya, berapa kali kita mencuci hati kita setiap hari? Kalau fisik sudah berapa kali setiap hari? Air wudhu dan sebagainya. Sumber segala-galanya penyakit di sini, terutama sifat-sifat madmumah, sifat-sifat rodail fi qulubina, dalam hati kita. Itu sumbernya. Berapa kali setiap hari kita harus membersihkan? Kalau fisik sudah, tempatnya takabur, sombong, ria, sum'ah, dengki, hasad, semuanya di sini. Kalau melihat tetangga kaya senang, hati kita timbul hasad. Tidak kita mengucapkan alhamdulillah Bapak fulan teh kamari teh masih kawas kieu keberadaan anak. Alhamdulillah dipaparing ku Gusti ayeuna teh parantos barenghar. Moga-moga. Mestinya kita harus datang kepada beliau. Kang, punten jangan diborong sendiri. Kenapa? Cobalah kaca bekasi bacaan apa yang bisa seperti supaya saya seperti Akang lah. Gimana? Saya datang ke tempatnya ajengan anu. Ya tolong dong bagiin saya. Kalau mamang Akang teh bisa zakat. Minta supaya bisa zakat cuma apa Akang saja. Saya pun ingin kok Akang bisa bikin masjid. Kalau Akang bikin masjid saya bisa ikut bikin masjid sama-sama. Tidak hitung 10 sak semen. Jangan nyumbang, ikut bangun masjid kok disumbang. Masjid yadul ulya di atas. Jadi kita ikut bangun masjid itu. Kalau masjid disumbang jatuh berarti namanya. Siapa yang akan ikut
bangun masjid. Saya Habib, berapa? 1 sak semen, setengah sak semen, setengah kilo, ada yang 1 kilo. Saya bata, saya ikut bangun. Terhormat, namanya istimewa. Sumbangan masjid, ya Allah, masjid disumbang. Nah, coba di kitab Ihya itu ada keterangannya Imam Ghazali. Itulah. Kalau kita tahu, coba nih disuruh baca saya tiap malam tuh suratul Waqiah 3 kali, tapi hatinya dijaga, jangan ta'alluq kepada ayatnya, ta'alluq kepada yang mempunyai ayat. Hatinya terpaut kepada Allah Ta'ala, jangan terpaut kepada bacaannya. Ya hatur nuhun, baca alhamdulillah, ini bangkit, ini bangkit. Lalu teman-teman yang lain coba ke dunia ekonomi, dunia Islam, maju luar biasa kalau bisa begitu. Karena apa? Sama-sama membersihkan hati. Maka firmannya Allah Ta'ala tepat, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Lo di situ diantaranya ada kiai, anaknya tanya, pesantren di mana? Di sini, di sini. Wah hebat, terus maju. Karena sebab kalian desa ini nanti akan maju. Jangan sampai ada anak santri baru pulang dari pesantren atau dari perguruan tinggi bisa ke masyarakat, malah kitanya menghalang-halangi. Di ujung-ujungnya takut kalah pengaruh. Nih hati nih. Tapi kalau kita yang hidup hatinya, karena ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, bangga mestinya. Dalam dunia Islam sangat luas sekali. Apa diantaranya? Mungkin di sini masih ada atau tidak, kita kurang tahu. Kalau di kampung saya di Jawa Tengah khususnya, kalau ada orang meninggal, para bapak saksikan, ini mayit sayanya, saya masih ada enggak di sini? Alhamdulillah. Berarti tidak masuk akal. Ya bisa masuk akal. Loh kenapa kok bisa tidak masuk akal? Loh bagaimana tidak? Yang saya disuruh menyaksikan si A ini baik, ternyata saya tahu. Kenapa? Suka kesurupan botol katanya. Bukan jin saja. Suka kesurupan botol. Wah gawat ini. Iya. Ya kemarin masih zaman sedikit-sedikit kesurupan kan begitu. Sampai jin juga datang ke tempat saya, dedengkotnya jin. Ini sih cerita kelakar saja. Datang kuyainya jin rombongan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya kaget. Wah, antum dari mana? Saya gobilah jin bibet. Aduh gawat ini. Jin lagi. Saya tanya keperluannya apa yai? Kan di tempat panjenengan luar biasa, Masya Allah. Katanya jinnya ngomong kiai-kiainya itu, Habib saya mau minta tolong, mau minta ijazah ayatul kursi. Lu ayatul kursi kok sampai jauh-jauh amat sih datang ke sini? Enggak. Saya ingin mustajabah ketika membacanya. Minta ijazah dari Habib. Sebentar, apa sih sebabnya? Di kampung kami ini banyak kesurupan, jin-jin kesurupan. Lu kenapa? Kesurupan manusia. Bukan kalau kita kesurupan jin, jinnya nggak mau kalah. Ya di tempat kita pun banyak jin kesurupan manusia. Ya Allah. Ini sih cerita belaka. Maksudnya nyindir kita. Jin yang muslim, yang mukmin banyak. Kita harus juga husnudzon sama jin kok. Allahumma ghfirli wali walidayya wal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Apa jin yang Islam gak masuk termasuk mukminin wal mu'minat, muslimin wal muslimat juga masuk. Nah, itulah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini hati ini sangat penting sekali, kembali kepada
hati kita. Jadi bagaimana hati kita ini? Coba lihat ketika kita melihat ada orang mati yang tidak masuk akal. Apa sih maksudnya? Yang jelas orang baik. Kalau orang baik sih kita tidak berbicara. Ini tidak baik, kita tahu persis kelakuannya nggak benar. Masa iya kita suruh mengucapkan baik? Kalimah baik akan mengangkat, menolong kepada mayit tertentu untuk mendapatkan lebih mudah keringanan di kuburnya dan keringanan dosa-dosanya yang mereka lakukan. Kalimah baik. Tapi yang istimewa bukan di sini. Apa? Kalau kita sudah berani mengatakan baik, ya tolong jangan diungkit-ungkit yang dahulu. Selesai, finish, tutup buku. Itu maksudnya. Kita sudah mengatakan baik, masih menceritakan almarhum atau almarhumah yang sudah tidak ada. Tuh, jangan meniru itu. Tuh waktu hidupnya tuh, lihat tuh. Begitu begini, sudah mati jangan diomong terus. Kita sudah mengatakan baik, tapi kita tidak konsekuen. Kasihan anak keturunannya. Coba kalau anaknya menjadi anak baik dan sebagainya, kalau orang tua yang bijaksana begitu ditanya, nak kamu sekarang pesantren di mana? Sama pesantren di tempat ini, alhamdulillah. Meneruskan perguruan tingginya kagak lo? Iya pak, saya ambil apa? Ambil pertanian, ambil. Bagus. Kampung ini memerlukan kalian untuk ke depan. Kalau mamang teh tos kolot ngagantungkan ente ke depan teh, ke payunat di bundak ente. Sahadei. Siapa lagi kalau bukan kalian-kalian ini? Hatur nuhun mang. Tapi ulah kawas bapaknya nih. Waduh. Jangan kayak bapakmu, jangan kayak eyangmu. Ini orang sudah mati masih dibawa. Kalau orang yang bijak bukan begitu. Begitu. Betul kamu, di mana masih pesantren? Alhamdulillah, saya ingin punya anak seperti kalian. Nah, lu kenapa? Jangan begitu. Ya iya, kita bukan main-main. Kamu luar biasa berarti. Kayak apa bapakmu di kuburnya bahagianya melihat mempunyai anak seperti kalian. Berarti kalian bisa membanggakan kedua orang tuamu. Luar biasa kalian. Bukan dibuka aibnya, malah diangkat. Berarti kamu anak yang baik luar biasa. Begini kan? Bukan terus begini kan dijatuhkan. Itu dakwah, ala sabili dakwah. Jadi ternyata menyatakan baik, tutup semuanya. Supaya kita tidak mengungkit-ungkit yang lain. Nah, ini semua peranannya di mana? Di sini. Di hati. Nah, dengan zikir itu tadi menghasilkan apa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yang intinya di ahli tarekat nanti ketinggian. Saya tidak mau berbicara tarekat di sini dahulu. Zikirnya saja. Kita bisa mengambil manfaat buahnya zikir atau tidak. Kalau kita sudah merasa bisa mengambil manfaatnya zikir, zikir ini semua umat insya Allah tenang semuanya. Sebab mustahil janjinya Allah tidak tepat. Sebab kalau Allah Ta'ala sudah berjanji, ala bidzikrillahi tatmainnul, tetap itu. Yang kedua, zikrun Nabi. Allah Ta'ala telah memuji kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya apa? Rasulullah Allah Taala tidak pernah memanggil dengan kekasihnya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan panggilan ya Muhammad atau ya Ahmad. Kalau kepada lainnya, nabi-nabi yang lain, oh kita dipanggil ya Musa wa ya Ibrahim wa Isa wa Yaqub wal asbat dan lain sebagainya.
tapi kepada Nabiuna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu memanggil dengan nama kebesaran-kebesaran Nabi kita. Yasin, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, ya mudaththir, ya muzammil, dan lain sebagainya. Kebesaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata panggilan itu meningkatkan wibawa perorangan atau golongan atau bangsa ini. Bisa. Karena apa? Karena mencangkut masalah urusan akhlak wal adab. Misal, saya tahu Pak Lurah kami, Pak Lurah kita ini umurnya jauh lebih muda dari saya. Saya satu kampung, tapi sudah dipilih oleh warga desa adalah menjadi bapaknya warga desa, walaupun umurnya masih muda. Yang satu ustadz, walaupun masih muda sudah diangkat guru, namanya guru. Yang wajib kita hormati tidak melihat kemudaannya, tapi kita melihat ilmunya. Dipanggil nak ustadz kalau saya lebih tua, di ustadz lebih tua sedikit, mas ustadz kalau lebih tua, mas lurah, kang lurah, pak kepala desa atau pak lurah, pak ku, dan lain sebagainya. Ini akan meningkatkan sampai ke RT pun. Kalau kita bisa menghargai Pak RT, Pak RW, kita akan dilihat sama orang apa diantaranya. Ya Allah, warga desa ini ternyata sama RT-nya saja tidak berani manggil namanya saja, dipanggil Pak. Dipikir oleh orang oknum-oknum manusia yang akan merusak RT-RT-nya, lebih-lebih ke desanya. Masih muda lurahnya aja dipanggil Pak Lurah. Sangat hormat kita kepada para beliau. Desanya akan aman. Karena siapa? Kewibawaan kepala desanya, karena dari kita semuanya. Bagaimana kepada pimpinan-pimpinan kita, ulama-ulama kita, sesepuh-sesepuh kita. Begitu pula dari pimpinan-pimpinan negara, Pak Bupati, Pak Wali Kota, kita panggil walaupun umurnya muda. Sampai orang nomor 1, Bapak Jokowi dulu, Bapak SBY, Bapak Gus Dur, dan lain sebagainya. Walaupun yang sudah tiada, Bapak Harto, bukan Soeharto saja, Pak Harto, Pak Karno. Beliau telah banyak mengambil jasa, andil mengisi kemerdekaan ini. Dari sebelum 1945 sampai selanjutnya pada waktu zaman Pak Karno. Banyak mengisi kemerdekaan. Telah andil banyak, Pak Harto sama, dan presiden yang lain pun sama. Sedikit banyaknya telah mampu mengisi kemerdekaan. Kalian sama kita telah mengisi apa? Tanya kepada diri sendiri. Coba pernah mengisi apa? Ribut saja. Negara lain sudah maju luar biasa, kita masih ribut. Pelkada nanti sendiri ribut, nanti masalah lainnya ribut. Terkadang maaf saja, oknum kiai dengan kiai tidak akur gara-gara beda toblosan, beda baju. Doanya si ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah. Belum yang lainnya. A sama B tidak akur. Terkadang sampai sholat satu masjid, kalau kelihatan imamnya si A mundur, sholat sendiri. Karena apa? Apakah begitu dunia Islam mengajarkan? Tidak. Al-Islam rahmatan lil alamin, selalu menjadi kepanjangan tangan untuk membangkitkan, membangun keintelektualan dan ilmuwan setiap apa yang ada dalam dunia Islam itu sendiri. Coba. Itu satu contoh. Maaf saja kalau tersinggung. Nah, ini satu contoh.
Coba ini menyangkut masalah hati yang kaitannya dengan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, kewibawaan. Bagaimana kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau semuanya umat ini memanggil baginda Nabi Sayyidina Maulana Muhammad SAW, paling tidak baginda Nabi besar Sayyidina Muhammad SAW, akan diperhitungkan. Umatnya saja nggak sembarangan mengucapkan nabinya Muhammad, kata Muhammad berkata, Ahmad berkata. Bagaimana orang lain untuk menghormati nabi kita, untuk menghormati umat Islam, sedangkan kita sendiri terkadang menyepelekan Muhammad, Ahmad. Jangan salahkan mereka, karena yang membuka pintu siapa? Kita sendiri. Jangan dibesar-besarkan. Nabi Muhammad kan manusia biasa. Manusia biasa bisa jadi nabi? Aneh lagi. Manusia biasa kok bisa jadi nabi? Bisa jadi rasul? Kita kalau makan, maaf saja, membutuhkan piring yang bersih enggak kira-kiranya? Apa piring kotor? Betul. Nasi harus ditempatkan yang bersih. Nah, kira-kiranya wahyu kalah dengan nasi? Mau menempatkan wahyu yang sifatnya sama seperti kita, mustahil. Pasti piringnya yang lebih bersih. Gak bisa disamakan. Nah, kalau kita manusia biasa, baginda Nabi kan sama dengan kita, sama aja kagak kok, berlebihan. Gimana? Loh itu, kalau Rasulullah basyarun mithlukum, sama seperti kita ini, lalu kita ini nilainya apa? Inilah. Maka dari itu perlunya dengan adanya peringatan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita singgung sedikit sebelum ke sana. Hampir jam 1, Pak. Terus? Nggak ngantuk? Nggak capek? Kitanya yang capek. Nah, kita tahu tadi di Indonesia ini alhamdulillah, dari maulud besar sampai maulud kecil komplit ada. Loh, kok ada maulud kecil? Iya, Bib, ada. Apa itu maulud kecil? Ibu-ibu cantik-cantik dengan pakaiannya rapi dulu, berdiri di kecamatan atau di mana. Ibu kita Kartini, putri sejati. Apa itu? Tidak maulud Kartini. 21 April. Kelahiran dilarang dulu, jangan maulud Nabi yang diributkan. Iya kan? Nah, maulud besarnya Nabiuna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat. Dulu sahabat zaman Rasulullah ada ndak salam begitu? Ada, pakai mukhattab. Kalau dalam dunia nahwu disebut al-mukhattab istighdari. Jadi ketika kita mengucapkan assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, seolah-olah Rasulullah itu di depan kita. Nah, sahabat dulu hebat, makmumnya sama Rasulullah. Dalam sholatnya para sahabat, imamnya Rasulullah selalu mengucapkan assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi
wabarakatuh. Yang sholatnya di masjid lain, mungkin makmuman dengan sahabat lain, tetap mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Rasulullah masih kumpul dengan sahabatnya, masih ijma', masih pertemuan, masih ada di masjid yang masih menjalankan sholat tahiyatul masjid atau syukur al-wudu, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Luar biasa. Maka di dalam innallaha wa malaikatahu yusholluna alan, yusholluna kalimahnya mudhari bukan madhi. Sampai sekarang pun masih berjalan terus rahmatnya Allah Ta'ala kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena salawatnya Allah Ta'ala kepada Rasulullah apa? Salawat rahmatan makrunatan bita'dim. Keterangan Ibnu Hajar, Ibnu Qadi Iyad dan lain sebagainya di dalam kitab Sa'adatud Darain, as-salat ala sayyidil kaunain. Nah, kita di dalam dakwah malam ini kita bangga, maaf kita tidak memuji. Apa yang namanya orang berdakwah ini hanya saya yang di atas mimbar begini, atau para kiai, para ajengan, atau Habib yang lain tadi telah memberikan tausiahnya, masalah hanya beliau dan kita ini saja. Beliau panjenengan ini termasuk dakwah. Di mana buktinya dakwah? Menjadi mustamiin yang diam seperti malam hari ini, itu akan menjadi perhitungan yang luar biasa. Sayang di sini ya, kalau tidak ada rupanya, tidak ngundang rupanya apa diundang. Ini kalau di belakang kita ini umpamanya ada TNI-nya, ada Polri-nya, habaibnya, ulamanya, tambah kekuatan yang luar biasa. Ini akan memecah belah umat, akan memecah belah bangsa ini, akan menggoyahkan NKRI. Tidak mampu, karena ini lihat malam hari ini kumpulnya TNI, Polri, ulama, umat bersama-sama. Pasti diperhitungkan. Karena dengan adanya pertemuan yang demikian itu akan menyambung tali silaturahmi antar pejabat dengan umat, umat dengan pejabat, ulama dengan pejabat, ulama dengan umatnya, selalu bertalian. Itu menjadi perhitungan yang luar biasa dalam kekuatan, paling tidak. Coba itu satu. Selagi di Indonesia ini masih ada ijma, pertemuan yang seperti begini, maulud Nabi, manakiban, haulan dan lain sebagainya, sulit untuk bisa memecah belah Indonesia. Allahumma itulah. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Itu diantara pertemuan dakwah panjenengan di mana? Diperhitungkan. Umat Islam kalau dakwah mendengarkan fatwa kiainya, ulamanya kok bisa tenang, hebat, luar biasa. Itu baru ngadepin umat sama ulamanya sudah begitu tenang. Jangan main-main lu dengan umat Islam. Tuh taatnya umatnya kepada kiainya, taatnya kepada ulamanya, taatnya kepada habaib perlu diperhitungkan, jangan sembarangan. Itu baru begini saja sudah diperhitungkan. Haibatul Islam wa haibatul ulama ilmu minin, dan haibah wibawa bangsa ini pada umumnya akan diperhitungkan. Begitu umat taatnya kepada tokoh agamanya, kalau diberi keterangan oleh tokoh agamanya, entah itu Buddha, entah itu Hindu, entah itu Nasoro dan sebagainya, umatnya tenang dan sebagainya, itu menjadi perhitungan. Itulah kekuatan Indonesia. Itu disitulah. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Makanya kita tanya terkadang, Beb, maaf saja, ini kan sudah bulan Maulud, bukan bulan Maulud, kan masih jauh bulan Maulud, kok masih ada sih maulidin Nabi segala. Ya nggak ada salahnya kalau di dunia pesantren sih tidak mengenal bulan. Kalau saya dulu dalam pesantren tiap malam Jumat berjanji Syaraful Anam dan lain sebagainya, kita biasa membaca.
Enggak, tapi seperti besar begini, ya enggak apa-apa. Kenapa sih maulid Nabi, zikrul Nabi kok? Sedangkan sekarang saja itu zikrul ulama penting, apalagi zikrul Nabi. Ada kholnya, ajengan fulan, ajengan fulan, ajengan fulan. Apa maksudnya? Supaya umat tidak kepaten obor, keparmen obor. Kalau kita sudah keparmen obor, akhirnya akan menjadi umat dan bangsa ini paling mudah digoyah karena kita banyak melupakan. Siapa yang memperjuangkan bangsa ini dari belenggu penjajah, kemerdekaan dari belenggu penjajah dan kebodohan? Para beliau yang telah mendahului kita. Tapi kita banyak yang sudah melupakan sejarah-sejarah para beliau. Kita jarang mengenal jasa-jasa para beliau. Tahu kita merah putih sudah berkibar. Jangan ke maulidin Nabi dahulu kita jawab peringatan 17 Agustus. Seumpamanya tidak diulang terus dengan hari proklamasi. Tadi ada lagu Indonesia Raya enggak? Loh kenapa? Ya gimana? Di Pekalongan tiap anggota setiap kita setelah bacaan maulud pasti ada lagu Indonesia Raya dan pembacaan teks Pancasila. Loh. Ya kenapa teks Pancasila harus dibaca? Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa kok. Kalau mau dihilangkan berarti hilangnya ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kita menghilangkan ketuhanan yang Maha Esa. Di Pekalongan dibaca di manapun. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Ayo bareng. Aduh, suaranya kok lemah betul ya. Bentar. Untuk Indonesia Raya, Indonesia Raya merdeka. Nah gitu kan. Indonesia Raya, Indonesia Raya merdeka. Coba kita ulang-ulang itu lagu itu setiap 1 tahun sekali, hari detik-detik proklamasi di Jakarta. Dalam pengibaran sangsaka merah putih diiringi pasti dengan lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan. Mengapa demikian? Karena lagu Indonesia Raya, sedikit Pak ya, bukan sekadar lagu kebangsaan, tapi ada ikrar pernyataan. Setiap individu bangsa menyatakan bahwa Indonesia tanah airku. Bukan basa-basi. Mau keturunan Arab kayak, mau keturunan Cina kayak, mau siapa kayak, hidup di Indonesia, dilahirkan di Indonesia, harus berani menyatakan Indonesia tanah tuh. Loh. Itu diantaranya. Indonesia tanah airku. Di mana saja, silahkan sekolah di Amerika, makan di Amerika pakai sendok garpu, pakai peso ngiris daging, bahasanya sudah yes 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 yes, no nah no nah no, masa bodoh. Tapi jangan pangkling dengan dirinya sendiri. Saya bangga menjadi bangsa Indonesia.
saya bangga menjadi anak Indonesia. Harusnya kan begitu. Tidak parangkring sareng badana sorangan. Yang dari Timur Tengah, tinggal di Timur Tengah tetap sama. Yang ilmu kita petik dari Timur Tengah justru untuk memperkuat hubbul watonnya, untuk memperkuat jati dirinya, untuk memperkuat harga dirinya. Loh, luar biasa. Itulah. Maka kita tidak cukup dari itu. Bapak-bapak kita ini pernah bertanya atau tidak kenal sejarah atau tidak? Mungkinkah merah putih itu berkibar dengan sendirinya? Tidak. Kemerdekaan Republik negara kita ini bukan hadiah, tapi berjuang, meneteskan keringat dan meneteskan darah. Tidak cukup dari itu. Berapa ratus, berapa ribu tokoh-tokoh kita yang menjadi syuhada demi cintanya kepada Republik ini, cintanya kepada bangsa ini, merebut dari penjajah, mengganti bendera kita yang berkibar kembali. Merah, putih. Betul, itu tidak ada tulisannya. Kan merah rumah merah putih apa ndak mitos? Ndak, kemarin bagaimana niatnya? Jangankan lagi itu, minum obat saja kalau nggak kebetulan syirik kok. Coba orang minum obatnya taruh meja, bisa nggak si obatnya itu lari ke mulut kita sendiri? Bisa nggak? Nggak bisa. Ngangkat dirinya sendiri masuk ke mulut kita aja ngampun, mau menyembuhkan orang dari mana? Ini ilmu tauhid itu. Betul kan? Nggak bisa. Tapi kita disuruh ikhtiar. Tetap kita minum obat yang menyembuhkan Allah Ta'ala, bukan obatnya. Kalau yang menyembuhkan obat syirik. Jangan ke kuburan jauh-jauh, lagi-lagi kuburan jadi bahas. Terlalu jauh. Harian saja kita saja kalau nggak kebetulan pasti ketemu kesyirikan. Kalau nggak kuat-kuat, hati-hati iman kita. Kalau nggak makan mati. Loh, Tuhan kita nasi apa gimana? Nah itulah. Di zaman Rasulullah SAW di dalam perang Uttah, sahabat Ja'far bin Abi Thalib, bagaimana cara mempertahankan bendera supaya tidak jatuh ke tanah, padahal kakinya sudah habis ditebas. Tangannya ditebas, cuma dengan sebab lehernya saja yang menghempit daripada tiang bendera supaya bendera itu tidak jatuh ke tanah. Apakah itu mitos? Yang kedua, Rasulullah mencium Hajar Aswad. Kita jamaah haji kalau berangkat umroh ataupun haji mencium Hajar Aswad. Apakah kita mitos? Apakah Rasulullah memitoskan daripada Hajar Aswad? Tidak. Justru Hajar Aswad mendapatkan muliaan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Zamzam mendapatkan kemuliaan karena pernah untuk mencuci Rasulullah mau Isra. Rasulullah mulia karena Zamzam atau Zamzam mulia sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Zamzam mulia sebab Rasulullah. Hajar Aswad mulia sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, itu kan Rasulullah andai kata tidak usah dicuci jangan diantam, Rasulullah athar, suci-sucinya hamba Allah, suci-sucinya makhluknya Allah Ta'ala. Itu kan sebab. Nah kita tahu dalam merah putih itu, kita ngerti kalau itu secarik kain, tapi mempunyai nilai yang berbeda. Walaupun tidak ada satu huruf di dalam merah putih itu, tapi ada kandungan harga diri bangsa, kehormatan bangsa, jati diri bangsa. Kita hormat kepada merah putih karena kita mengetahui kehormatan ya itu kan yang kita hormati. Oh, mitos kentos apalagi. Itu.
Nah, seandainya kita tidak mengetahui bagaimana sejarahnya merah putih hingga berkibar kembali, kita sekarang ke Parman Obor lalu kita jadinya apa? Alhamdulillah setelah 17 Agustus selalu kita adakan lagi pengibaran merah putih di setiap instansi pemerintahan, lalu di sekolahan dan lain sebagainya, tetap berkibar setiap paginya, mengingatkan kepada kita bukan sekadar berkibar untuk menjadi ibroh untuk kita semuanya, mengambil hikmah. Itu tidak berdiri dengan sendirinya tapi penuh perjuangan. Lalu apa? Harusnya kita malu kepada tokoh-tokoh pejuang-pejuang kita yang aktsaruhum dari para ulama zaman itu, zaman Hizbullah dan lain sebagainya, yang ikut andil besar memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan. Sekarang kita sudah banyak melupakan tokoh-tokoh ulama siapa yang dibuang Belanda, termasuk Ki Rifai Pekalongan, Ki Hasan Maulani, Manado asli Kuningan. Coba, belum tokoh-tokoh ulama yang lainnya, belum Diponegoro, Ki Mojo, Sentot Prawiro Dirjo dan tokoh-tokoh yang lain-lain, sampai ke Pak Karno, sampai ke Pak Harto. Hampir kita ini hampir banyak melupakan, terutama intabi, hati-hati anak-anak kita, jangan sampai kedidik melupakan sejarah. Kalau kita ingat kepada jasa para beliau, akan menjadi kokohnya bangsa ini. Semakin kokohnya kesatuan persatuan. Karena apa? Kita malu kepada para beliau yang ikut andil besar di dalam memerdekakan bangsa ini. Mestinya begitu. Belum kita kepada Rasulullah terlalu tinggi lah. Ini ke bawah saja dahulu. Kita akan menggalang kesatuan persatuan semakin kuat, semakin kokoh. Kita ingat pada suatu hadis, masalah bab amal ma'ruf nahi mungkar mahabbah tadi sudah diterangkan oleh Habib Ahmad, fa insyaallah. Karena kita berbicara begini, kita sedikit melihat melenturnya nasionalisme, melenturnya kecintaan kita kepada bangsa dan tanah, lebih-lebih kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat satu ayat, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, ila akhiril ayat. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, mata aku mu'minan shadiqan ya Rasulullah. Sejauh mana kita ini dikategorikan orang-orang yang beriman? Selagi engkau mencintai Allah, selanjutnya ya Rasulullah mencintai utusannya, selanjutnya ya Rasulullah ikut itibak sunnahnya dan tarekatnya. Tengah-tengah hadis ini saya mengambil filosofinya, maknawiyahnya. Rasulullah bersabda, wala yatawaffatun nas fil iman ala qadri tafawutihim fi mahabbati. Kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepadaku. Kalau cintanya luar biasa kepada Rasulullah, imannya semakin meningkat, semakin kuat, luar biasa. Tapi oknum-oknum manusia yang akan menghancurkan umat Islam khususnya, dan akan menghancurkan umat beragama pada umumnya, dan akan menghancurkan bangsa ini, dibelokkan tafsirnya, dibelokkan, dibalik artinya. Oh, kalau begitu, kalau mau menghancurkan umat Islam khususnya umat beragama pada umumnya, lemahkan kecintaan umatnya kepada nabinya. Semakin melemah, semakin lemah, semakin lemah, umat Islam khususnya mudah dihancurkan. Umat beragama mudah dihancurkan. Karena apa? Umatnya sudah jauh dari para tokoh-tokohnya. Dan selanjutnya, bagaimana cara menghancurkan bangsa ini? Jauhkan masyarakat ini, bikin hoak supaya tidak percaya dengan pemerintahnya, tidak percaya dengan TNI-nya, tidak percaya dengan Polri-nya, selalu prasangka buruk kepada para beliau. Dan jauhkan umat ini kepercayaannya kepada ulama, cari segala bentuk kelemahan oknum-oknumnya, kembangkan supaya semakin melorot kepercayaan kita kepada pemerintah, kepercayaan kita kepada TNI-nya, Polri-nya, sampai kepada ulama. Bila mana ini terjadi,
paling mudah bangsa ini dipecah belah, akhirnya Indonesia diharapkan bisa dipecah menjadi sekian bagian. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Jawab yang tegas. Buktikan kalau tidak. Nah itulah, mari kita rapatkan jajaran kita ini. Jangan memberikan kesempatan seujung rambut pun kepada oknum-oknum manusia yang akan memecah belah umat Islam, khususnya umat beragama pada umumnya, dan akan memecah belah NKRI, akan menggoyahkan NKRI. Jangan berikan kesempatan seujung rambut pun apapun kita hadapi yang akan menggoyahkan NKRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma aslil imam wal ummah wal ra'i wal ra'iyah wa alif baina qulubihim wa adfa' syarra ba'duhum an ba'd. Allahumma salli, Allahumma kfina, Allahumma antakfiyana syarra mimman nakhafu wa nahdar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.